Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Haji, pada kesempatan ini maksud saya meminta waktu Kak untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sediai, mengenai bagaimana mengambil keputusan dalam permasalahan kategori dilema etika ataupun kategori bujukan moral sebagai seorang pemimpin. Ini poin cara saya untuk mengambil satu keputusan, yaitu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral yang merujuk dari kepentingan kasus yang muncul. Siapa saja yang tersebut dalam kasus-kasus tersebut serta dampak yang akan timbul dari keputusan yang kami ambil. Oke Bu. Terus Bu Haji, yang pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu Haji mengambil sebuah keputusan terkait dengan permasalahan jika permasalahan itu sama-sama benar? Sebagai seorang pemimpin, kira-kira bagaimana Ibu Haji mengambil keputusan? Begini Pak Udin, cara saya untuk mengambil keputusan pertama, saya mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah kami mengidentifikasi, maka kita carikan solusi. Kemudian kita pilih satu solusi yang terbaik bagi yang punya kasus tersebut. Jadi terus yang ketiga Bu Haji, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu Haji yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah etika tersebut? Jadi begini Pak Udin, langkah-langkah kami di sekolah jika ada satu permasalahan, jika terjadi suatu permasalahan, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencari permasalahan apa saja yang terjadi dan apa penyebabnya, dan mempunyai kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus yang lain atau orang lain. Dan beberapa hasil identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan sendiri, jika saya putuskan sendiri belum tentu terbaik dengan yang punya kasus. Maka saya mengajak teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu mencari solusi yang terbaik jika di sekolah kami mengalami satu kasus. Jadi baik Bu, jadi jika terjadi kasus atau prosedur yang kita lakukan adalah mencari penyebab dari masalah tersebut. Apakah ini dari dalam diri sendiri atau hubungan dari orang lain. Dan kemudian mengajak teman sejawat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari cara-cara tersebut, adakah cara-cara yang paling efektif menurut Ibu Haji yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, di mana masalah ini terkait dilema etika? Begini Pak Udin, cara-cara saya selaku kepala sekolah yang paling efektif dalam menyelesaikan satu kasus di sekolah kami,
yang paling etik yaitu kami mengajak berdiskusi, bermusyawarah Ya. dari yang punya kasus, Ya. mungkin kasus antara siswa dengan siswa, Ya. atau mungkin kasus dari tenaga pendidik. Ya. Maka kita cari dulu cari dulu siapa yang punya kasus. Ya. Setelah yang punya kasus itu kita panggil berdiskusi untuk mengutarakan apa yang menjadi faktor penyebabnya, mengapa sampai berbuat seperti itu, alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasannya atau penyebab mengapa sampai berbuat terhadap kasus itu, Ya. dan kita carikan alternatif untuk memecahkan masalah yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan jangan ada yang dirugikan maupun membacanya. Dan kami masih selalu bekerja sama dengan komite kami. Apapun yang akan terjadi di sekolah kami, kami selalu mengajak baik ketua komite dan anggota komite. Kami adakan diskusi dan bermusyawarah mencari jalan yang tepat. Ya. Jadi saya bisa simpulkan Bu Haji bahwa Bu Haji ini dalam mengambil keputusan selalu mencari solusi yang terbaik. Iya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Haji, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini sebagai seorang pemimpin? Begini Udin, hal yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, yaitu mengambil keputusan individu Ya. dengan masyarakat. Ya. Keputusan yaitu menentukan nilai baik Ya. atau tidak, karena kadang baik menurut kita, Ya. Betul Bu Haji. tetapi belum tentu Ya. di masyarakat itu bahwa keputusan Ya. saya itu yang terbaik. Ya, betul. Sebaliknya, Ya. kemudian kebenaran dan kesesuaian artinya sudah benar, Ya. tetapi dalam menjalankannya itu belum tentu. Ya. Kita biasa tidak konsisten, tapi kadang apakah tidak sesuai, apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai. Karena kalau hanya mengambil keputusan secara individu, itu saya rasa tidak terlalu tepat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ya. Jadi hal yang menjadi tantangan Ibu Haji dalam mengambil keputusan itu bagaimana menentukan nilai baiknya. Iya. Iya, terima kasih Bu Haji. Terus pertanyaan berikutnya Bu Haji, apakah dalam mengambil keputusan ini, apakah Ibu Haji memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk mengambil keputusan Bu Haji? Begini Pak Udin, tentang jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ya. Yang pertama itu kami harus tentukan hari. Ya. Harinya kapan kami bisa memanggil, dan kapan kami bisa menyatukan teman-teman saya, baik itu teman pendidik maupun tenaga kependidikan. Tergantung dari spesifik dilema etika yang muncul. Ya. Kalau sifatnya mendesak, maka sejumlah atau secepatnya diselesaikan Ya. saat itu juga. Ya.
saya selalu berusaha dengan fleksibel. Iya. Saya tidak menunda-nunda waktu. Begitu kalau berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah, misalnya teman-teman guru, dan kalaupun itu belum biasa atau belum bisa, maka saya diskusikan bersama wali kelas dan komite. Jadi tetap kami mengambil satu keputusan dulu sendiri, kemudian kami lemparkan kepada teman-teman, baik itu dari ketua komite maupun dari teman-teman sendiri. Apakah keputusan yang kami ambil sudah tepat atau tidak? Itu kok di. Terima kasih Bu Haji. Dan saya lanjut lagi Bu Haji di pertanyaan selanjutnya. Selama ini Bu Haji, dalam mengambil keputusan Ibu Haji sebagai pemimpin, siapa saja yang membantu Ibu Haji? Begini Pak Udin, jadi selama ini jika kami mengambil satu keputusan, artinya kami mengambil satu keputusan itu bukan hanya semata-mata bahwa kami ini selaku kepala sekolah mempunyai hak penuh, tetapi kami mengambil keputusan jika ada permasalahan tentang etika, kami selalu bekerja sama dengan stakeholder, yaitu teman sejawat dan dewan guru yang lain. Kemudian kadang juga karena setiap hari itu siswa-siswa kami selalu diantar dan dijemput. Disitulah kesempatan kami mengajak orang tua siswa untuk berdiskusi jika satu ada masalah. Dan kadang tempat saya itu jika ada permasalahan karena tempatnya orang tua siswa itu di saat menunggu itu di tempat parkir. Jadi kadang di tempat parkir di situ kami lebih dahulu ke sana. Kalau saya lihat waktu bahwa sudah hampir jam pulang, penjemput sudah hampir datang, saya lebih dahulu datang di sana, menjemput di sana di tempat parkir. Kemudian kami ada berbicara itu orang tua siswa yang datang, kemudian kami minta tanggapannya. Jika saya sampaikan keputusan kami, kemudian dia sudah mengiyakan, ya keputusan itulah yang tepat. Kemudian saya selalu juga tidak pernah lupa libatkan itu ketua komite kami, karena kebetulan ketua komite kami itu mempunyai kebun di samping sekolah, jadi di samping sekolah saya. Jadi kadang setiap hari mereka muncul di sekolah saya bercanda dan bagaimana, padahal iseng-iseng kadang ada masalah yang ingin kami sampaikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Haji, ini pertanyaan terakhir di wawancara kita kali ini. Dari semua hal yang tadi Ibu Haji sampaikan terkait dengan bagaimana mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika sebagai seorang pemimpin. Nah, pembelajaran apa yang Ibu Haji dapat petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi, Ibu Haji? Ya, jadi di sini Pak Udin, yang menjadi pembelajaran dalam mengambil satu kasus dilema etika itu, kadang pada saat kami mengadakan pertemuan, kadang di situ kami mendapatkan satu tantangan. Misalkan jika ada satu orang tua siswa yang pertamanya mereka tidak setuju dengan keputusan saya, tetapi
setelah kami memberikan sedikit arahan-arahan bahwa yang sebaiknya begini, karena kita malu, masyarakat tempat saya itu di sana masih ada masyarakat yang memang pendidikannya sama sekali belum tidak sama dengan pemikiran-pemikiran kita semua. Jadi pengalaman yang biasa saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami selaku kepala sekolah tidak serta-merta untuk memutuskan. Kami harus membahasakan dulu kepada teman-teman saya. Setelah teman saya, kadang kami ke rumahnya juga Pak Ketua Komite, karena memang saya sering ke rumahnya bercanda ini, padahal ini ada saya punya keperluan khusus. Tapi dengan jalan itu kadang kami tidak berikan berulang-ulang, kita maklumi mereka kan masyarakat, pola pikirnya tidak sama semua dengan kita. Kemudian yang paling pertama itu yang harus kita pikirkan baik-baik, terutama dampak yang akan muncul di atas keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan yang kita ambil ini dampaknya artinya sudah baik? Apakah dampak keputusan yang kita ambil ini bisa artinya membangun pola pikir yang orang tua siswa ini yang memang kadang memang ada orang tua sama sekali tidak paham. Tapi dengan jalan saya mendekati, kadang kami jalan ke rumahnya, pura-pura pergi cari ini dengan itu, tak tahu tujuan saya lain. Begitu caranya. Mungkin makanya semacam persuasif lah ya. Bernegosiasi lah dengan orang tua siswa, disambil kami bersilaturahmi. Kami juga mencari bagaimana solusi keluarnya ini. Baik, jadi sambil menyelam sambil minum air. Begitu barangkali Pak. Betul. Jadi sekali bisa simpulkan bahwa Bu Haji dalam mengambil keputusan pengalaman yang dipetik terkait dengan kegiatan tadi, Bu Haji dapat mengambil keputusan itu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang berkategori dilema etika. Kita tidak bisa memutuskan begitu serta-merta. Tidak boleh, karena kita katakan diri kita ini bahwa saya lah selaku kepala sekolah, saya lah selaku penentu kebijakan. Belum tentu apa yang kita putuskan itu benar. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Harus kita pikirkan baik-baik, harus kita musyawarahkan dengan baik. Terutama dampaknya ini dalam beretika. Yang bakal muncul dalam Apakah yang kita sudah putuskan ini tidak berdampak? Apakah sudah berdampak tapi dampaknya yang bagus? Itu yang kita pikirkan semua. Betul. Oke Bu Haji, terima kasih atas kesempatannya Bu Haji, sehingga kegiatan diskusi kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahmudin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sinjai. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini Pak saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana mengambil keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak. Jadi pertama saya ucapkan selamat atas mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan insya Allah nantinya
baca. Ya. Terima kasih atas wawancaranya yang jadi mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di dalam dilema etika moral itu. Saya merujuk pada kepentingan-kepentingan yang akan muncul atas keputusan tersebut. Dampak-dampak apa saja yang akan muncul jika pengambilan keputusan tersebut yang saya pilih yang nantinya berdampak pada murid, khususnya atas keputusan yang saya ambil pada dilema tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan, Bapak mengambil berdasarkan baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika dan kebutuhan moral yang selama ini saya lakukan, yaitu saya merujuk pada kepentingan kasus tersebut, sampai mana dampak yang akan muncul terhadap keputusan tersebut. Jadi saya merujuk kepada kepentingan yang akan muncul khususnya pada peserta didik. Jadi Bapak mengambil keputusan tetap berfokus kepada bagaimana dengan kebutuhan peserta didik itu Pak. Terus yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Bapak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jadi penentuan keputusan itu saya berpedoman pada nilai-nilai yang universal, di mana dampak dari keputusan itu menciptakan hal-hal yang lebih positif lagi terhadap lembaga yang ada di sini, khususnya pada PTD SMP Negeri 13. Terus yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi langkah pertama adalah memilah-milah dampak apa saja yang akan timbul pada keputusan tersebut, yang menghasilkan dampak negatif yang paling minim. Itulah keputusan yang kita tentukan, itulah keputusan yang kita pilih. Jadi dari hasil keputusan itu yang menghasilkan dampak yang negatif yang paling minim, itulah yang kita pilih, keputusan itu yang kita pilih. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan dampak yang ditimbulkan pada yang mana keputusan itu dampaknya minim, maka itu yang kita ambil yang terpilih. Terus pertanyaan berikutnya, dalam mengambil keputusan ini tantangan apa saja yang Bapak alami Pak selama ini? Terus terang tantangan yang paling sering saya dapatkan yaitu menentukan nilai dari kasus tersebut. Kadang kita menentukan bahwa hal ini baik, tapi belum tentu baik di pihak lain, belum tentu baik di pihak masyarakat, di orang tua siswa, dan begitu juga sebaliknya. Kadang hal itu menurut masyarakat baik, tapi di pihak lembaga kita itu tidak sesuai dengan isi hati kita. Itu barangkali. Oh ya betul Pak, yang betul itu kalau mengambil keputusan memang terkadang kita menurut kita ya baik, ternyata di mata orang menilainya belum tentu baik. Ya, betul Pak. Sekarang yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung
diselesaikan atau mungkin ada jadwal waktu dan tempat yang telah ditentukan, Pak? Kalau jadwal secara khusus tidak ada, hanya saja kita melihat karakteristik dari permasalahan yang muncul. Kalau permasalahan itu muncul atau dilema itu muncul sifatnya mendesak atau harus diselesaikan dengan cepat, maka itu harus diselesaikan dengan cepat. Di sisi lain, kalau misalnya dilema yang muncul itu butuh waktu penyelesaiannya dan butuh banyak masukan-masukan dari pihak lain, maka kita cari waktu yang lebih tepat untuk membicarakannya. Jadi untuk menyelesaikan masalah tidak ada waktu, Pak. Ya, tidak ada juga tempat yang sudah ditentukan. Jadi maksudnya ini menyelesaikan masalah ini tergantung dari karakteristiknya. Ya, saya kira begitu, Pak. Terus yang berikutnya, masih ada Pak Sartif menanyakan ini. Faktor-faktor apa selama ini ya mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema ini? Faktornya itu keterlibatan semua pihak. Kalau orang tua, misalnya di sekolah kita orang tua siswa terlibat secara penuh di dalam pemecahan masalah itu, maka hasil atau keputusan yang kita putuskan nanti juga bagus. Tapi kalau misalnya pihak-pihak lain yang tidak bisa terlibat langsung, maka keputusannya juga kadang juga kurang tepat sesuai dengan masalah yang muncul. Artinya diputuskan dengan sistem berkolaborasi, Pak. Ya, begitu. Ya. Terus yang terakhir, Pak, dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan ini? Yang paling saya rasakan selama ini adalah bahwa setiap kita memutuskan suatu keputusan dalam pemecahan dilema etika itu tidak serta-merta harus memutuskan bahwa ini yang kita laksanakan, tapi perlu dipikirkan betul-betul secara matang dampak apa yang akan muncul, baik itu dampak positifnya negatifnya, harus kita pikirkan lebih mendalam lagi supaya keputusan yang kita pilih nantinya itu menghasilkan betul-betul dampak yang positif yang lebih maksimal, dan sebaliknya meminimalkan dampak-dampak negatif yang bisa mempengaruhi ekosistem dalam pembelajaran di lembaga ini. Jadi ini tetap berpihak. Terima kasih, Pak. Demikian kegiatan wawancara kita hari ini. Semoga bisa membantu saya dalam kegiatan bagaimana mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Terima kasih, Pak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masukan Ibu Haji datang ke sini untuk melakukan wawancara terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengidentifikasi masalah terkait dengan permasalahan yang berkategori dilema etika ataupun kategori berpendidikan moral. Pertanyaan saya, Bu Haji, begini, Ibu Haji sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Ibu Haji mengidentifikasi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Kami sebagai ibu pimpinan di sini, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral saya merujuk kepentingan kasus yang muncul. Siapa saja yang tersebut dalam kasus-kasus tersebut serta dampak yang akan ditimbulkan
dari keputusan yang diambil. Oke, Bu Haji, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ibu Haji dalam memutuskan sebuah masalah ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara pengambilan keputusannya sebagai seorang pemimpin? Yang pertama kami ambil langkah, yaitu satu, mengidentifikasi masalah kasus tersebut. Setelah itu mengidentifikasi, maka kita carikan lagi solusi. Kemudian solusi tersebut kita pilih mana solusi yang terbaik bagi kasus tersebut. Selama ini Bu Haji, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu Haji gunakan dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan masalah dilema etika? Yang pertama, jika terjadi sesuatu permasalahan, kita terlebih dahulu ambil langkah. Yang pertama, kita cari permasalahan apa saja. Apakah penyebabnya dari yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus yang lain atau dari orang lain. Dan beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar bahwa apa saya putuskan sendiri, jika saya putuskan sendiri belum tentu terbaik dengan yang punya kasus. Maka saya mengajak kepada teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami suatu kasus. Dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu Haji bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan etika? Baiklah, jika terjadi suatu kasus atau prosedur, yang kita lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Apakah ini dari dalam diri sendiri ataukah hubungan dari orang lain? Kemudian mengajak berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul. Terus yang berikutnya Bu Haji, hal apa saja yang selama ini yang Ibu merasakan sebagai tantangan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin terkait dengan kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu saya mengajak berdiskusi, bermusyawarah dari yang punya kasus. Mungkin kasus antara siswa dengan siswa, atau mungkin kasus dari tenaga kependidikan. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah yang punya kasus itu kita panggil berdiskusi untuk mengutarakan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Mengapa sampai berbuat seperti itu? Alasan apa? Setelah kita mengetahui alasannya atau penyebabnya, mengapa sampai berbuat terhadap kasus itu, dan kita carikan alternatif untuk memecahkan masalah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan ada yang merasa dirugikan maupun pembacanya. Baik, terima kasih Ibu Haji. Terus yang pertanyaan yang keempat, cara yang paling efektif menurut Ibu Haji bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama, jadi dalam menyelesaikan masalah, menurut saya yang efektif adalah musyawarah secara kekeluargaan dengan yang mempunyai kasus tersebut. Kemudian diidentifikasi apa kasus tersebut itu, antara murid dengan murid ataupun antara tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan, atau mencari alasannya kenapa masalah itu terjadi dan mencarikan solusi yang paling menguntungkan, tidak ada merasa dirugikan. Baik Bu Haji. Nah terus Bu Haji, pertanyaan yang kelima, selama ini dalam mengambil keputusan
terkait dengan permasalahan dilema etika yang menjadi tantangan Ibu Haji, seperti apa kira-kira yang menjadi tantangan Ibu Haji nomor 5 tadi? Tantangan saya di sini Pak yang menjadi dilema sekali dalam mengambil keputusan, yaitu menentukan nilai baik atau tidak, karena kadang baik menurut di sisi saya, tetapi di masyarakat belum tentu terima apa adanya. Itulah tantangan saya. Jadi tantangannya Bu Haji. Terus pertanyaan berikut yang ke-6 Bu Haji, dalam menyelesaikan masalah yang seperti ini berkaitan dengan dilema etika, apakah Ibu memiliki jadwal atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan? Untuk itu Pak, tidak ada, tergantung spesifik dilema etika yang muncul. Kalau sifatnya mendesak, maka jumlah itu diselesaikan saat itu juga. Artinya tidak ada jadwal, tidak ada. Yang penting ada kasus. Berarti ada kasus. Kalau waktu itu bisa diselesaikan dengan waktu itu. Terus yang ke-7 Bu Haji, pertanyaan selanjutnya. Selama ini dalam mengambil keputusan Ibu Haji terkait dengan masalah dilema etika ini, kira-kira siapa yang membantu Ibu Haji dalam menyelesaikan permasalahan ini? Yang membantu saya Pak, yang menyelesaikan masalah itu terkadang teman sejawat biasa, biasa juga teman guru, orang tua siswa kami, komite kami. Diselesaikan dengan inisiatif sendiri, diselesaikan dengan kolaborasi. Pertanyaan terakhir Bu Haji dalam sesi kegiatan diskusi ini. Dari semua hal yang Ibu Haji, tidak bisa serta-merta bahwa diputuskan dilema itu hanya dipikirkan sekilas saja, tapi dipikirkan semata-matanya. Terutama dampak yang akan muncul. Jangan sampai yang punya kasus itu menganggap ada semacam kepihakan, atau ada satu diantaranya dirugikan. Betul. Jadi sebagai pengalaman yang sempat saya simpulkan yang dapatkan Bu Haji adalah sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan kita tidak boleh serta merta. Kita harus memikirkan lebih secara baik-baik sebelum kita memutuskan suatu keputusan. Terima kasih Bu Haji. Saya kira untuk pertemuan dalam rangka melakukan kegiatan diskusi kali ini saya kira cukup sekian, dan akhirnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.